Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Filah dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini kita bisa bersama kembali dalam acara sharing psikologi. Wabil khusus momen ini kami akan menjawab pertanyaan dari sahabat kami yang disampaikan beberapa waktu lalu tentang pola asuh, pengasuhan atau pendidikan untuk anak usia 8 sampai 10 tahun. Nah sahabat, seperti kita ketahui bersama bahwa anak-anak di usia 8 tahun ini masih merupakan masa perkembangan golden age, sehingga menjadi masa yang sangat krusial, masa yang tepat sekali untuk kita menanamkan nilai, untuk kita menstimulasi semua aspek perkembangannya, untuk menyambungkan sinap-sinap di dalam otaknya dengan pemahaman-pemahaman yang benar dan tepat, seperti itu. Kemudian sahabat, berbicara tentang karakteristik anak usia 8 sampai 10 tahun ini, perlu kita review kembali bahwa anak di usia 8 sampai 10 tahun ini adalah anak yang alhamdulillah memiliki daya tahan tubuh relatif lebih bagus dibandingkan usia sebelumnya, sehingga anak di usia ini seharusnya mereka tidak mudah sakit, mereka lebih tangguh dan lebih kuat. Kemudian anak-anak mulai menunjukkan perilaku suka berkelompok atau peer group. Mereka mulai punya teman, sahabat-sahabat dekat. Biasanya kalau kita amati di putra-putri kita ini, mereka memiliki sekitar 3 sahabat gitu. Nah, selanjutnya anak-anak yang di usia perkembangan ini, mereka mudah kagum terhadap teman dekatnya, terhadap orang di sekitarnya yang memiliki skill yang menurut mereka itu mereka tertarik atau menginginkan skill tersebut gitu. Sehingga mereka mulai mengidolakan, ya mulai mengagumi seperti itu. Kemudian anak-anak di usia perkembangan ini adalah anak-anak yang butuh pengakuan. Mereka ingin eksistensi dirinya ini diakui oleh sekitarnya, dihargai, punya makna, punya arti. Sehingga sangat bagus sekali kalau di usia ini kita libatkan anak-anak kita di dalam rutinitas kegiatan baik di rumah maupun di sekolah. Mulai kita percaya, mulai kita amanahi suatu tugas tertentu yang dari yang paling sederhana seperti itu. Kemudian sangat penting sekali di usia ini mengajarkan kepada anak-anak tentang persaingan yang sehat, karena mereka mulai kompetitif ya. Kompetitif, mereka mulai suka bersaing, mereka latihan problem solving, kemudian mereka melatih untuk berinteraksi, dan biasanya mereka juga mulai belajar berdagang ini ya. Nah, jika anak-anak kita menunjukkan perilaku yang demikian, itu sesuatu yang fitrah, itu menunjukkan bagian dari perkembangannya, perlu kita stimulasi, perlu kita mediasi. Yang terpenting kita memberikan batasan-batasan yang jelas. Nah, itu tadi karakteristiknya. Sekarang bagaimana sih pola asuh yang tepat untuk anak usia 8 sampai 10 tahun ini? Sahabat, kita perlu berkomitmen ya kepada diri kita masing-masing bahwa kita akan berupaya menjadi yang terbaik di dalam memberikan pola asuh dan pendidikan untuk anak-anak. Baik sahabat, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang karakteristik anak usia 8 sampai 10 tahun, sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana sih pola pengasuhan yang tepat untuk anak di usia ini. Anak usia 8 sampai 10 tahun ini perlu dididik dan diasuh dengan cara penuh kelembutan tapi tegas. Nah, lembut dan tegas ini adalah satu paket, tidak boleh terpisahkan. Kalau kita lembut tapi tidak tegas, itu akan menjadikan anak-anak tidak jelas. Anak-anak akan ambigu kepribadian, memiliki kepribadian ganda. Mereka menjadi anak yang gamang dan mereka akhirnya bingung terhadap nilai-nilai kebenaran. Begitu pula apabila kita mengajarkan sesuatu yang tegas tetapi kita tidak lembut, maka itu akan melukai, akan menyakiti, akan meninggalkan kenangan yang buruk di dalam diri mereka. Nah, karenanya diharapkan kita sebagai orang tua bisa senantiasa berikhtiar menjadi orang tua yang lembut dan tegas. Nah, tegas di sini kadangkala orang tua mispersepsi ya, dikira tegas itu keras, dikira tegas itu harus dengan suara yang keras, dengan intonasi yang tinggi. Oh, ternyata tidak begitu ya. Tegas di sini adalah kesamaan perilaku antara perkataan dan perbuatan, sinkronisasi gitu ya, dari apa yang kita ucapkan dan yang kita lakukan. Meskipun dengan kata-kata yang tetap lembut,
dengan harapan ini akan menjadikan mereka pribadi yang tenang, nyaman, dan lembut, karena anak-anak belajar yang utama adalah dari orang yang terdekat yang ada di sekitarnya. Itu. Nah, untuk mendidik ini diperlukan kita memberikan batasan atau arahan yang jelas kepada anak-anak. Anak-anak yang tidak memiliki batasan-batasan, arahan-arahan yang jelas, yang tidak memiliki nilai-nilai kebenaran terhadap sikap kehidupan yang jelas, dia akan menjadi anak yang mudah cemas, anak yang mudah gamang, anak yang mudah gugup. Nah, kasihan. Sehingga memberikan mereka batasan-batasan yang jelas ini akan membantu mereka untuk bersikap, membantu mereka menghadapi kehidupan mereka ke depan yang makin menantang. Nah, jangan lupa bahwa tugas kita sebagai orang tua adalah membentuk kebiasaan-kebiasaan anak dan meninggalkan kenangan yang menyenangkan, kenangan yang indah, kenangan yang baik. Jangan sampai kita membentuk kebiasaan tetapi melukai mereka. Contohnya, misalkan kita dengan menghardiknya, menyuruh mereka dengan keras. Nah, ini bisa jadi mereka patuh tetapi hatinya terluka, tetapi dia memiliki kenangan yang buruk terhadap pendisiplinan itu. Berbeda apabila kita mendisiplinkan dengan kelembutan, maka yang diingat adalah orang tua yang berwibawa, orang tua yang bisa dipercaya, orang tua yang penuh dan kasih sayang. Nah, sahabat, sebagai orang tua, dengan memberikan batasan perilaku yang jelas, ini adalah bentuk dari cinta dan kasih sayang kita terhadap anak-anak. Cara kita menyelamatkan anak-anak dari ambigu atau ketidakjelasan kehidupan ini. Kemudian anak-anak kita ini perlu terlibat di dalam setiap kegiatan, baik itu di sekolah maupun di rumah, dilibatkan, sehingga mereka perlu diberi penugasan-penugasan yang rutinitas yang membuat mereka ini merasa berarti atau berharga, itu ya. Kemudian sering ajak anak untuk berbicara, untuk berdiskusi, beri mereka kesempatan untuk mereka berkembang. Kemudian ketika mereka mulai muncul skill di dalam diri mereka, stimulasilah dengan baik. Kemudian beri pengakuan, ya, pengakuan atas pentingnya kehadiran mereka, pengakuan atas bantuan baik yang diberikan oleh mereka. Jangan lupa untuk kita mengucapkan terima kasih, kemudian minta maaflah ketika kita melakukan sesuatu yang sekiranya membuat anak kita kecewa atau tidak suka.